Pada part sebelumnya, Yunwen mendatangi cabang aliansi Murim dan dia bertemu dengan orang yang pernah dia kenal. Melihat Yunwen yang datang, membuat pria itu sangat terkejut. Lalu mengajak Yunwen ke dalam ruang tamu aliansi Murim cabang Hanzhou. Setelah memasuki ruang tamu, pria itu menuangkan teh ke cangkir Yunwen. Lalu Yunwen berkata, "Kau kelihatannya lebih baik dari sebelumnya. Pendekar besar, oh, apa karena kau jadi manajer cabang sekarang?" Mendengar pertanyaan Yunwen, pria itu menggaruk kepalanya, lalu terbata-bata bertanya, "Benarkah? Bukannya sejak zaman dulu, pendekar harus berada di depan agar terlihat aktif?" Mendengar itu, Yunwen membanting minumannya, membuat pendekar Wo terkejut. Lalu Yunwen berkata, "Aku langsung saja ke intinya. Aku akan menginap di pavilion terbaik Jiangnan. Tapi terlalu banyak orang mencurigakan berkeliaran di sana." Merespon itu dengan raut percaya diri, pendekar Wo berkata, "Apa? Orang bodoh macam apa yang berani macam-macam di tempat pendekar besar Wen tinggal? Dasar sialan. Anak-anak zaman sekarang tidak ada yang mengerti rasa takut." Merespon itu, Yunwen berkata, "Oi, itu ulahmu." Yunwen mendekatkan wajahnya ke arah pendekar Wo, membuat pendekar Wo berkeringat jagung. Lalu terbata-bata berkata, bukan aku." Dia terlihat sangat ketakutan. Lalu Yunwen bertanya, "Bukan apa?" Mendengar itu, terbata-bata pendekar Wo berkata, "Ah, soal itu." Dia langsung berlari menjauhi Yunwen sembari berteriak berkata, "Ah, saya harus ke toilet secepatnya. Mohon izinkan saya pergi sebentar." Melihat pendekar Wo yang lari sangat cepat, Yunwen menghela nafas sembari memejamkan sebelah matanya. Dia duduk dengan santai sembari memegang gelasnya dan berkata, dia larinya cepat juga." Sedangkan pendekar Wo yang berlari sangat cepat bergumam berkata, "Sialan, dasar sialan. Siapa yang mengira si bangsat itu punya hubungan dengan pavilion terbaik Jiangnan?" Lalu kita dibawa ke beberapa saat sebelumnya. Seseorang melapor ke pendekar Wo. Dia berkata, "Itulah yang dia katakan." Merespon itu, pendekar Wo bertanya, "Emangnya benar ada bajingan mencurigakan yang menyewa seluruh pavilion terbaik di Jiangnan? Mulai awasi mereka sekarang. Lalu selidiki setiap pengunjung yang datang ke sana." Ternyata itu adalah perintah pendekar Wo. Lalu dia mengingat apa yang dikatakan Yunwen. "Itu ulahmu kan?" Mengingat itu, membuat pendekar Wo menangis. Menutup mulutnya dia bergumam, "Dia benar, dasar kampret." Lalu saat dia sampai di lobi dengan terburu-buru, itu mengejutkan penjaga lobi. Melihat pendekar Wo, penjaga lobi bertanya, "Manajer cabang, apakah ada yang tidak beres? Kenapa Anda begitu terburu-buru?" Merespon itu, pendekar Wo berteriak berkata, "Hei kau, cepat pergi ke sana." Mendengar itu membuat penjaga lobi kebingungan. Lalu bertanya, "Maksud Anda apa? Apakah pavilion terbaik Jiangnan?" Merespon itu sembari menunjuk ke pelayan. Pendekar Wo berteriak berkata, "Iya, yang itu. Cepat pergi dan keluarkan orang kita dari sana." Dan setelah Wo Hyung Chung kembali, Yunwen dengan senyum berkata, "Kau pasti terburu-buru." Sedangkan mendengar itu, sembari terengah-engah, pendekar Wo tertawa, lalu berkata, "Sepertinya ada masalah di sarapan saya tadi." Merespon itu, Yunwen memejamkan matanya, mengangkat gelasnya dan berkata, "Kalau memang makanan pagimu bermasalah, pastinya perutmu akan sakit. Makanya lebih baik main aman saja sekarang." Mendengar itu, pendekar Wo meminta maaf, bertanya apa maksud Yunwen. Lalu sembari melirik ke arah pendekar Wo dengan tajam, Yunwen berkata,
Maksudku, selama area di sekitar pavilion terbaik Jiangnan bersih, tidak akan ada masalah besar. Jadi tolong selesaikan itu. Pendekar besar Wo mendengar itu, membuat pendekar Wo sangat terkejut. Lalu berkata, tentu saja. Saya tidak akan membiarkan satu semut pun mendekati tempat itu. Setelah mengatakan hal itu, pendekar Wo bergumam, si bangsat ini sudah tahu semuanya. Sedangkan mendengar apa yang dikatakan oleh pendekar Wo, Yunwen tersenyum sangat lebar. Dia terlihat sangat gembira. Lalu dia berkata, sudah kuduga. Pendekar besar Wo sangat pengertian. Lalu sembari menepuk tangannya dengan kuat, Yunwen berkata, oke, anggap saja masalah pavilion terbaik Jiangnan sudah selesai. Lalu Yunwen bertanya, bagaimana perkembangan Murim akhir-akhir ini? Aku bertanya, karena aku baru saja kembali dari perjalananku. Aku penasaran dengan keadaan sekarang. Lalu dia bertanya, aku bisa minta tolong soal ini kan? Pendekar Wo. Setelah menanyakan hal itu, Yunwen bergumam, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut soal aliansi Murim, bukan. Lebih tepatnya, asosiasi Northern Blade. Merespon pertanyaan Yunwen, pendekar Wo tersenyum, mengangkat jarinya lalu berkata, tentu saja, saya akan menjawab pertanyaanmu, pendekar besar Wen. Kejadian terbaru mungkin adalah operasi penghancuran sindikat Demonic Pet. Operasi penghancuran sindikat Demonic Pet yang Wo Hyun Chung bicarakan tidak berbeda jauh dengan rumor yang beredar di seluruh Hangzhou. Namun, kalau aku ingin menunjukkan satu informasi baru, alasan kenapa Demonic Pet bisa berada di Murim adalah karena pondasi mereka berakhir dari dunia komersial. Demon, dengan begitu, untuk memotong semua akar dari sindikat Demonic Pet, aliansi Murim sedang berusaha untuk mengambil alih dunia komersial, dan dikatakan bahwa konflik yang bahkan terjadi di dalam aliansi Murim. Rumornya aliansi Nine Orthodox dan Five Clan League sedang bertarung untuk semuanya dengan Dugu Hentian, pemimpin aliansi Murim dan asosiasi Northern Blade. Meskipun begitu, kecuali mereka, semua kekuatan berada di bawah komando pemimpin aliansi. Jadi, sebagai pemimpin aliansi itu sendiri, ini bukan merupakan masalah yang besar. Mendengar itu, Yunwen bergumam, bukan masalah besar. Apakah memang begitu? Tidak bisakah asosiasi Northern Blade melihat seberapa besar masalah ini? Dia mengingat kakeknya. Kakeknya bertanya, Yunwen, apakah kau tahu yang bisa menghancurkan bendungan besar? Merespon itu, Yunwen berdeham, lalu menjawab, bukannya jawaban itu bencana besar seperti longsor. Mendengar jawaban Yunwen, kakeknya berkata, kau salah. Mendengar itu membuat Yunwen kecil terkejut, lalu bertanya, maaf. Lalu apa jawabannya? Merespon itu, kakeknya berkata, bendungan besar bisa hancur karena seekor tikus. Mendengar itu, Yunwen kecil bertanya sekali lagi, seekor tikus bisa membuat bendungan hancur. Merespon itu, kakeknya membetulkan, lalu berkata, seiring waktu, lubang yang digali oleh tikus untuk membuat sarangnya itu akan menjadi retakan yang besar karena lubang tikus kecil itu mau sebesar apa bendungannya. Bendungan itu pasti akan hancur. Kerajaan besar tidak ada bedanya dengan cerita tadi. Semakin terlihat kecil masalahnya, semakin kita harus memperhatikan itu. Yunwen, mengingat itu Yunwen bergumam, bahkan bendungan yang kuat sekalipun
akan hancur karena lubang tikus. Ada batasan soal seberapa banyak orang bisa abaikan dan menghindari seluruh musuh yang berkembang. Apa yang akan kau lakukan? Dugu Hentian melihat Yunwen yang hanya terdiam. Pendekar Wu memanggil Yunwen. Dia berkata, "Ngomong-ngomong, pendekar besar Yunwen, kapan Anda akan bergabung dengan aliansi?" Mendengar itu membuat Yunwen sangat terkejut. Lalu kita dipindahkan di mana Yunwen berpamitan kepada pendekar Wu. Dia berkata, "Kalau begitu, aku pergi dulu." Merespon itu sembari menundukkan tubuhnya. Pendekar Wu berkata, "Ya, saya akan menyampaikan perkataan Anda kepada Tuan Pemimpin Aliansi." Mendengar itu, Yunwen bergumam, "Sebenarnya kau tidak perlu melakukan hal itu." Lalu Yunwen memutar tubuhnya dan menghela nafas. Terlihat sangat lelah. Dia mengingat pertanyaan pendekar Wu sebelumnya. "Kapan Anda akan bergabung dengan aliansi?" Menjawab itu, Yunwen yang terkejut berkata, "Oh ya, aku berencana untuk ke sana dalam beberapa hari lagi." Mendengar itu membuat pendekar Wu terlihat bersemangat berkata, "Ah, begitu rupanya. Kalau Anda meminjamkan kekuatan Anda, pemimpin aliansi pasti akan menerimamu dengan tangan terbuka." Mengingat hal itu, membuat Yunwen menghela nafas panjang. Lalu dia bergumam, "Meskipun aku bisa mengesampingkan masalah itu, aku mungkin harus melihat aliansi Murim lagi secepatnya." Ya, untungnya aku ke sini dan berbicara hari ini. Sepertinya sekarang aliansi Murim itu tidak sekuat yang mereka tunjukkan. Dan jaringan informasi sepertinya tidak terlalu ketat. Informasi ini pasti akan berguna sekali nantinya. Lalu saat sampai di kereta, orang yang mengantar Yunwen bertanya, "Apakah semuanya berjalan lancar?" Merespon itu, Yunwen berkata, "Aku tidak bisa meminta lebih dari ini. Mari kita kembali." Tuan Zhang. Dan beberapa saat kemudian, di pavilion terbaik Jiangnan, seseorang berteriak berkata, "Apakah memang benar, Tuan?" Itu adalah teriakan penjaga lobi. Dia memegang tangan Yunwen, dan Yunwen berkata, "Benar, aku sudah berbicara dengan mereka. Kau tenang saja sekarang." Merespon itu, penjaga lobi terlihat sangat berterima kasih. Dia berteriak berkata, "Akhirnya saya bisa bernafas lega sekarang." Sedangkan di belakang Yunwen, Huanzu yang menyembunyikan keberadaannya berkata kepada Yunwen, "Tuanku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Merespon itu, Yunwen berkata, "Huanzu, ada apa tiba-tiba? Dan kenapa kau menggunakan hidden art di sini?" Merespon itu, Huanzu berkata, "Ada tamu, tuanku." Merespon itu, Yunwen bertanya, "Apakah dia musuh?" Karena aku tidak bisa merasakan apapun yang spesial dari Kinya. Setelah mengatakan hal itu kepada Huanzu, Yunwen berkata kepada penjaga lobi, "Sekarang yang perlu dilakukan adalah menghasilkan uang, Tuan Bo." Merespon itu, Tuan Bo berkata, "Wow, hanya mendengarnya saja membuat saya menjadi lebih bersemangat." Setelah itu, Huanzu mengirimkan transmisi suara sekali lagi. Dia berkata, "Setelah masuk, hati-hati tuanku. Dia memberi tahu saya kalau dia adalah tamu Anda." Mendengar itu, Yunwen bertanya, "Tamuku?" Merespon itu, Huanzu berkata, "Dia bilang dia itu dari markas utama sindikat Demonic Pet." Mendengar itu, Yunwen berkata kepada Tuan Bo, "Baiklah Tuan Bo, aku akan ke atas sekarang. Aku sudah lelah hari ini, jadi aku akan menghargaimu kalau kau bisa memastikan bahwa tidak ada yang bisa mendekati kamarku." Merespon itu, Tuan Bo berkata, "Oh alah, tentu saja, silahkan beristirahat dengan nyaman." Setelah Tuan Bo mengatakan hal itu, Yunwen menaiki tangga, berjalan ke kamarnya, dan di perjalanan dia merubah wajahnya.
dan berkata, "Ayo Huanzu." Dan tepat setelah dia memasuki kamarnya, Yunwen berkata, "Kau pasti terburu-buru sekali, pimpinan sindikat, karena kau langsung ke sini tanpa mengikuti janji yang kita buat." Setelah Yunwen mengatakan hal itu, Matt Damon menundukkan kepalanya sembari berkata, "Anda sudah kembali tuanku." Sedangkan muridnya terlihat sangat gembira berteriak memanggil masternya. Di sisi lain, orang-orang dari sindikat Demonic Pet mereka hanya berdiam diri melihat Yunwen memasuki kamarnya. Lalu salah satu dari mereka yang menutup tubuhnya dengan jubah berkata, "Seperti yang kau bilang, hanya saja 10 hari itu terlalu lama untuk duduk-duduk dan menunggu." Mendengar itu, Yunwen bergumam, "Suara ini, pemimpin sindikat Demonic Pet, apakah dia perempuan?" Lalu Yunwen mengirimkan transmisi suara kepada Matt Damon. Dia bertanya, "Zui Guang, bagaimana kau bisa membiarkan dia masuk semudah itu?" Mendengar itu, Matt Damon terlihat bersalah menggaruk leher belakangnya, lalu berkata, "Oh, itu karena dia ramah sekali." Jadi, tapi sebelum dia melanjutkan kalimatnya, Yunwen yang marah memotong kalimatnya berkata, "Yang benar saja, masa iya? Kau membiarkan orang masuk gara-gara mereka sopan padamu." Mendengar Yunwen yang marah, Matt Damon hanya bisa menundukkan tubuhnya, meminta maaf kepada tuannya. Lalu Yunwen berdeham dan berkata, "Aku juru tulis Heavenly Demon, Heaven Destroyer. Kudengar kau dalam keadaan yang baik melawan aliansi Murim. Walaupun kau sempat disudutkan, kau tidak bisa membayangkan bagaimana tersentuhnya aku ketika mendengar kabar itu." Merespon itu, orang bertudung itu berkata, "Kau hanya benar dalam satu hal." Mendengar itu, Yunwen bertanya, "Apa maksudmu?" Dan orang itu berkata, "Kami memang benar berhasil menghancurkan aliansi Murim keparat itu yang menyerang kami di mana mereka mengandalkan jumlah besar mereka. Namun, kau salah karena memanggilku seorang pemimpin." Terkejut mendengar itu, Yunwen bertanya, "Kau bukan pemimpinnya. Aku ingin berbicara dengan pemimpinmu." Merespon itu, orang bertudung itu berkata, "Kalau kau sudah mengkonfirmasi identitasku, mungkin kau akan berubah pikiran." Merespon itu, Yunwen berkata, lalu kau siapa?" Mendengar pertanyaan Yunwen, orang itu membuka jubahnya. Lalu dia berkata, "Aku adalah penasihat sindikat Demonic Pet." Dia adalah seorang perempuan seperti tebakan Yunwen. Pria cantik itu berambut merah dan mata merah. Namanya adalah Zuge Chauhong, penasehat sindikat Demonic Pet.